Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih di podcast Suara Belian bersama saya Dia Sama Salatua dari kelas 8E. Kali ini kita akan berbicara dan mewawancarai bersama Guru BK atau tim PPKS dengan Bapak Joko. Halo Pak Joko. Hai, halo juga Mbak Safa. Kita akan nanya-nanya nih Pak tentang program tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Oke, pertanyaan pertama ya Pak, program apa aja sih penguatan karakter yang telah dilaksanakan di sekolah ini? Oke, terima kasih Mbak Safa. Sebelum masuk ke apa program yang dilaksanakan di SMP 2 Kedungreja tentang kekerasan terhadap anak, kenapa ini muncul? Karena beberapa tahun belakangan ini banyak dari siswa-siswa di luar sana mengalami ada yang namanya kekerasan atau bullying. Nah, beranjak dari situ ada semacam perintah gitu ya, mungkin ada semacam bagaimana pemberdayaan di sekolah-sekolah supaya ada pencegahan. Maka dibentuklah yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, kebetulan saya sebagai guru BK di SMP, salah satu guru BK ya, di SMP kan ada 3, salah satu guru BK di SMP Negeri 2 Kedungreja ditunjuk sebagai koordinatornya. Nah, apa saja programnya yang kita buat dengan tim? Kebetulan kita berkolaborasi dengan kesiswaan, ada beberapa program. Yang pertama yaitu tentang pembiasaan. Jadi kita berusaha setiap pagi sebelum jam pembelajaran dimulai, kita melaksanakan pembiasaan-pembiasaan seperti misalnya di sebelum jam pertama itu ya, ada yang namanya Asmaul Husna bersama, supaya kita bisa mendekatkan diri siswa-siswa kita pada Sang Pencipta. Kalau sudah dekat dengan Sang Pencipta, diharapkan anak-anak tidak punya pemikiran-pemikiran untuk berbuat yang menyakiti yang lain. Terus program yang selanjutnya itu di hari Jumat kita ada yang namanya tadarus bersama. Ya. Kebetulan memang tahun ini siswa kita dari kelas 7, 8, 9 muslim semua. Jadi kita ya alhamdulillah untuk program-program kerohanian kita fokusnya di muslim. Betulan. Kalau tahun dulu ada yang namanya non muslim, ada 2. Ya itu kita beri kesempatan juga ibadah pagi. Kebetulan kita ada non muslim tahun kemarin. Nah, tahun ini kebetulan kita muslim semua. Jadi kita fokusnya di pembiasaan-pembiasaan yang sifatnya tentang ibadah khususnya muslim gitu Mbak Safa. Oke Pak, apakah pelajar penggerak ini bisa mengikuti yang program yang Bapak dan tim lakukan? Ya, kalau kita lihat dari struktur program yang kita rencanakan untuk siswa atau pelajar penggerak sangat dimungkinkan untuk bisa masuk ya ke program kita. Kita bisa memberikan motivasi pada teman-teman yang lain bahwa ini loh ada teman atau ada salah satu teman kalian yang mengikuti guru penggerak. Nah, nanti Mbak Safa sebagai siswa penggerak angkatan 2 bisa memberi kontribusi atau bisa memberi semangat pada teman-teman yang lain bahwa sekolah itu tidak harus belajar hanya di sekolah, tapi juga belajar berorganisasi untuk bisa menyalurkan
bakat-bakatnya nanti diharapkan dengan energi yang sudah tersalurkan di bakat-bakat yang positif. Jadi untuk melakukan hal-hal yang kurang baik nanti bisa akan dikurangi. Itu jadi bisa banget itu Mbak Safa, kita bisa masuk berkolaborasi bagaimana cara kita untuk membuat teman-teman Safa bisa berpikir atau bergerak di hal-hal yang positif seperti Mbak Safa lakukan saat ini. Oke Pak, terus gimana sih Pak melakukan pencegahan kekerasan atau bullying di sekolah? Apalagi pelajar saat ini sangat kepo dengan kekerasan dan perundungan. Banyak sekali ya seperti basis gitu-gitu ya Pak. Apalagi sekarang banyak sekali judi online. Oke Mbak Safa, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kebetulan memang saat ini di zaman kita saat ini yang serba pergaulan yang hampir tidak terbatas, apalagi dengan adanya HP, smartphone. Jadi seolah-olah bahwa dunia itu berada di genggaman kita, apapun yang ada di situ kita bisa akses dengan segala mudahnya. Nah, untuk itu kita berusaha yang pertama, yang pasti kan kita ada kesepakatan sekolah ya. Kesepakatan sekolah itu bagaimana antara peserta didik dengan sekolah itu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Maka dari itu sebelum biasanya itu di awal tahun kita itu sebelum pembelajaran dimulai kita ada sosialisasi tentang tata tertib. Jadi tata tertib itu biasanya juga berupa kesepakatan kelas bersama. Nah, salah satu diantaranya adalah anak tidak diperkenankan membawa HP. Boleh membawa HP asal ada instruksi atau perintah dari Bapak Ibu guru tentang materi, mungkin untuk tentang materi pembelajaran. Tapi nanti yang bertanggung jawab itu adalah Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah salah satu pencegahan kita biar anak itu tidak terbebani atau karena dia membawa HP nanti dia untuk ada waktu-waktu senggang dia untuk buka HP untuk bermain-main seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang bullying ini memang agak sulit ya Mas Safa ya. Bullying itu kan ada yang fisik, ada yang non fisik ya, ada yang verbal. Nah, ini kita berusaha di sekolah kita di SMP 2 Kedungreja ini BK berusaha untuk masuk ke kelas. Nah, masuk ke kelas itu biasanya di situ ada semacam bimbingan-bimbingan bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbicara yang sekiranya tidak menyakiti teman ya. Bagaimana kita sudah menginjak remaja supaya kita pergaulannya tahu batas-batasnya. Jadi ya alhamdulillah salah satunya ya untuk pencegahan bullying itu BK masuk ke kelas, terus ada sosialisasi sebelum pembelajaran tentang kesepakatan kelas, terus kita berkolaborasi dengan semua guru, semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini untuk tidak henti-hentinya memberikan semacam pencerahan tentang apa itu bullying, apa itu kekerasan, kita untuk bisa berkasih sayang dengan teman seperti itu. Oke Bapak Suko, terima kasih ya. Semoga kita bisa terjaga lah ya dari kekerasan dan perlindungan di sekolah. Oke, mungkin sekian cukup dari kami. SMP Negeri 2 Kedungreja, Pantang henti terus beraksi. Spandaraja Jaya Mempesona. mempesona. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.